Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnaini Wulandari dengan NPM A1G019070 dari Universitas Bengkulu, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni dendang dari Bengkulu Selatan. Seni dendang terklasifikasi dalam sastra lisan yang tumbuh dan berkembang dalam konteks masyarakat tradisional. Seni dendang biasanya disebut dengan bedendang. Dalam pertunjukannya ada dua macam, yaitu bedendang nunggu nasi masak dan bedendang mutus tari. Pertunjukan seni dendang biasanya dilakukan untuk memeriahkan prosesi perkawinan yang diadakan oleh warga. Pada konteks itu, penampilan para seniman seni dendang dilakukan untuk memenuhi undangan warga yang mengadakan hajatan, serta berfungsi sebagai hiburan atau pelipu lara. Penampil seni dendang memakai pakaian garus berlengan panjang, peci atau kepiah hitam, kain sarung, dan tidak boleh pakai celana. Biasanya kesenian ini dipertunjukkan pada malam hari pesta perkawinan yang dimulai sekitar pukul 9 malam sampai dengan tengah malam. Pada setiap pertunjukan tersebutlah para seniman seni dendang berdendang diiringi oleh berbagai jenis tarian. Biasanya ketika seseorang penampil berdendang, maka beberapa penampil lain akan menari diiringi alunan musik rebana, biola, dan serunai. Bersifat tradisional serta dengan peralatan seadanya, para seniman seni dendang sampai sekarang tetap bertahan. Lalu bagaimanakah sejarah seni dendang itu sendiri? Seniman seni dendang Bengkulu Selatan menceritakan bahwa terdapat dua versi cerita rakyat tentang sejarah seni dendang di Bengkulu Selatan. Cerita versi pertama, konon pada zaman kerajaan terdapat dua kerajaan yang letaknya berdekatan. Kedua raja kerajaan tersebut yaitu Raja Mangkubumi dan Raja Mangkujagat. Masing-masingnya mempunyai seorang raja. Raja Mangkubumi mempunyai seorang putra, sedangkan Raja Mangkujagat mempunyai seorang putri. Pada suatu hari, kedua anak raja beserta teman-teman mereka bertemu pada satu tempat rekreasi. Mereka pun saling berkenalan, serta kemudian mempunyai perasaan yang sama, yaitu perasaan suka. Kedua anak raja itu memadu cinta serta bersepakat untuk saling bercerita kepada orang tua mereka masing-masing. Sesampai di istana, anak Raja Mangkubumi mengabarkan kepada ayahandanya tentang pertemuannya dengan seorang gadis berparas cantik dan berbudi mulia. Menurutnya, gadis tersebut sangat pantas untuk menjadi pendamping hidupnya kelak, terutama setelah jabatan sebagai raja dipindahkan ke pundaknya. Putra mahkota ini mengabarkan dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Sang raja memaklumi perasaan anaknya serta menanyakan siapa gerangan gadis berparas cantik tersebut, di mana alamatnya, serta tidakkah dia bagian dari orang-orang yang akan berkhianat kepada kerajaan. Sang putra mahkota pun menerangkan bahwa gadis yang dia maksud adalah seorang putri dari kerajaan Mangkujagat, serta bertempat tinggal tidak jauh dari kerajaan Mangkubumi. Raja Mangkubumi segera mengambil langkah bijaksana, yaitu datang ke kerajaan Mangkujagat, serta menerangkan niat baik putranya kepada Raja Mangkujagat sahabatnya. Bertepatan dengan berlangsungnya perundingan antara kedua orang berkuasa tersebut, sang putri Mangkujagat keluar dari kamarnya, serta diminta mengungkapkan kebenaran perasaannya kepada anak Raja Mangkubumi. Menyaksikan itu, kedua penguasa tersebut bersepakat dengan maksud hati anak-anak mereka. Pada pertemuan itu juga dibuatlah waktu baik dan bulan baik guna menikahkan putra dan putri mereka. Masyarakat pun diundang untuk menghadiri acara perkawinan. Acara berlangsung demikian meriah, pakaian kedua pengantin dibuat seindah mungkin, dan susunan pernikahan juga diatur sebaik mungkin. Upacara besar-besaran tersebut sekaligus menjadi momen penting yang mencatat bersatunya dua kerajaan yang kemudian dipimpin oleh putra Raja Mangkubumi dengan permaisurinya, yaitu Putri Raja Mangkujagat. Seluruh peristiwa dan rangkaian kegiatan dalam acara perkawinan putra-putri raja tersebut kemudian dijadikan rujukan yang bersifat tetap untuk pelaksanaan upacara perkawinan di masa yang akan datang.
Pelaksanaan upacara perkawinan sesudahnya secara sekaligus menjadi bentuk kegiatan memperingati tata urutan pelaksanaan perkawinan anak Raja Mangkubumi dan Raja Mangkujagat. Dengan ketentuan tersebut, lahirlah kemudian istilah adat perkawinan yang di dalamnya terdapat kemeriahan pesta yang sampai sekarang disebut dengan seni dendang serta dipakai secara umum di daerah Bengkulu Selatan. Peraturan adat perkawinan tersebut kemudian juga disempurnakan dengan hukum pemerintahan dan hukum agama Islam di masa-masa selanjutnya. Nah, itulah cerita versi pertama. Sedangkan cerita versi kedua, sejarah seni dendang masyarakat Bengkulu Selatan dapat dirunut dari sebuah cerita yang berlatar belakang pada wejangan para nenek moyang suku bangsa Serawai. Sebagaimana diulas kembali oleh Yarman dalam wawancara tanggal 21 Maret 2012, munculnya seni dendang dimaksudkan sebagai media pengungkapan perasaan dan kata hati dalam bentuk susunan kalimat-kalimat berirama serta akhirnya berbentuk sebuah pantun. Oleh masyarakat pemakainya, dikemaslah kalimat-kalimat berirama tersebut menjadi satu bentuk kesenian yang dilengkapi dengan bermacam ragam alat yang keberadaannya sebagai penambah kemeriahan. Ragam alat yang dibuat itu berbentuk benda yang apabila digunakan dapat menimbulkan bunyi atau nada sesuai yang dikehendaki. Singkatnya, perpaduan antara kalimat-kalimat berirama berbentuk pantun dengan ragam alat yang menghasilkan bunyi dan nada tersebutlah yang dianggap sebagai suatu kesenian, yaitu seni dendang. Nah, itulah cerita versi kedua. Lalu, apakah fungsi seni dendang ini sendiri? Pelaksanaan penampilan seni dendang berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat, bernuansa gembira, serta biasa tampil pada berbagai bentuk upacara, seperti pada upacara syukuran yang terrealisasi dalam 3 kegiatan adat, yaitu memotong rambut anak, sunah rasul, dan mendiami rumah baru. Seni dendang juga biasa tampil pada upacara resepsi pernikahan. Pada upacara jenis ini, pertunjukan seni dendang dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu 1. Berdendang nunggu buah masa atau berdendang menunggu buah masa. Kegiatan dendang ini dimulai dari mendendangkan dendang beledang serta berakhir pada dendang rampai. Tanda berhentinya dendang dilihat dari jenis tari yang ditampilkan dalam mengiringi dendang. Khusus pada berdendang nunggu buah masa, jenis tari yang ditampilkan hanya sebatas tari redong. Apabila penampil dan halayak telah selesai menyantap juada yang dihidangkan oleh tuan rumah, maka berakhirlah penampilan bedendang nunggu buah masak. Yang kedua yaitu bedendang mutus tari atau bedendang memutus tari. Penampilan bedendang mutus tari juga dimulai dengan mendendangkan dendang beledang serta diakhiri oleh dendang rampai. Namun demikian, sebagai bukti telah memutus tari, maka penampilan dendang harus ditutup dengan menampilkan tari rendai. Penampilan tari rendai biasanya pula diawali dengan menampilkan tari kain panjang, terus tari keredok. Dan tari rendai dituntaskan dengan penampilan tari orang mengempatkan. Apabila penampilan telah selesai, maka dibuktikanlah dengan menempatkan jambar ke tengah lingkaran para penampil. Orang dahulu menyebut jambar sebagai denda karena telah menampilkan tari kain panjang dan tari kerandai, karena kedua jenis tari ini adalah tari besar. Nah, itulah seni dendang dalam upacara resepsi pernikahan. Seni dendang sendiri masih bisa ditemukan, tetapi sudah sangat jarang bisa ditemukan, hanya ada di beberapa daerah tertentu. Saya berharap khususnya kepada pemerintah daerah dapat memberikan dukungan materi dan moral kepada para seniman agar kreativitas seniman tradisional terus berkembang, khususnya seni dendang ini agar dapat terus berkembang dari generasi ke generasi selanjutnya sehingga tidak hilang dan punah begitu saja. Saya kira itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian atau kurang lengkapnya informasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.